mati 1 tumbuh 1000. Meski hukum telah ditegakkan, namun bisnis kejahatan siber lintas negara merajalela di tengah masyarakat. Sebelum penggerebekan di markas judi online di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat, pihak imigrasi dan polisi membongkar sindikat penipuan daring di Kecamatan Lubuk Raja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil pemeriksaan perangkat elektronik, 210 warga negara asing terindikasi melakukan penipuan aktivitas daring atau scam trading. Polisi sebut aktivitas para WNA terkait jaringan kejahatan internasional. Indonesia dinilai tengah jadi target kejahatan siber, mulai dari judi online hingga scamming. Polisi menangkap jaringan judi di berbagai daerah, mulai dari kasus di Pulau Sumatera hingga ke Pulau Bali. Sebetulnya kejahatan ini ada kaitannya dengan yang telah kami lakukan pula dengan Direktorat Jenderal Imigrasi sebelumnya, yaitu di Bali, Denpasar, di Jawa Timur, Surabaya, di Surakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, di Bogor, Jawa Barat, dan Sukabumi, Jawa Barat, dan hari ini ada di Batam, Kepulauan Riau. Jejak transaksi judi online telah terdeteksi oleh PPATK sejak tahun 2017. Menjamurnya gurita judi online terlihat dari tren meningkatnya jumlah pemain judi online. Pada tahun 2023, sekitar 3,9 juta orang bermain judi online. Lonjakan drastis terjadi di tahun 2024, terdapat 9,7 juta orang kecanduan judol. Namun pada tahun 2025, angka ini mengalami penurunan menjadi 3,1 juta pemain. Perubahan jumlah pemain tersebut juga tercermin pada perputaran dana judi online. Data PPATK menunjukkan nilai transaksi judi online terus meningkat dari 327 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 359 triliun rupiah pada tahun 2024. Meski terjadi penurunan pada tahun 2025, namun perputaran uang judi online tetap berada di level tinggi, yakni 286 triliun rupiah. Jerat judi online di tengah masyarakat kian meluas hingga menjerat seluruh kalangan. Tak hanya orang dewasa, kini generasi penerus bangsa pun kian terjerumus. Tantangan pemberantasan judi online harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah agar tak merusak calon generasi emas di masa depan. Jumlah anak-anak yang juga menjadi korban judi online itu jumlahnya hampir 200.000. 80.000-nya adalah anak-anak di bawah 10 tahun. Indonesia kini tak lagi hanya menjadi target pasar pemain semata, melainkan jadi target markas judi online. Aparat perlu tegas dan waspada agar mafia judol tak leluasa di bumi Nusantara. Terbongkarnya markas judi online di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat melahirkan sebuah ancaman bahwa ada pergeseran dari peta sindikat judi online di kawasan Asia Tenggara. Lalu pertanyaannya, benarkah negara kita Indonesia menjadi surga baru bagi sindikat judi online? Saya akan tanyakan secara langsung, saudara, kepada pakar keamanan cyber Cisrek, Bapak Pratama Persada. Pak Pratama, terima kasih untuk waktunya, Pak. Siap, Mas Dipo. Saya ingin langsung tanyakan, Pak, polisi memang betul sudah menangkap 320 warga negara asing, satu warga negara Indonesia. Dengan temuan yang kemudian didapati oleh polisi, apakah sudah bisa dikatakan Indonesia menjadi surga baru bagi sindikat judi online? Kalau menurut saya iya ya gitu. Karena secara historical kita kan beberapa kali menggulung komplotan-komplotan luar negeri yang melakukan kegiatan di Indonesia. Dari Taiwan, dari Cina, dari Rusia dan lain-lain begitu. Karena mereka merasa bahwa melakukan kejahatan di Indonesia mungkin lebih gampang gitu. Lebih gampang, kemudian fasilitasnya lebih mudah untuk diperoleh begitu ya kan. Celahnya paling besar di mana, Pak Pratama? Yang pertama, mereka orang Asia jadi ke Indonesia bebas visa kan, gitu. Jadi gampang masuknya begitu. Kemudian juga masalah pengawasan keimigrasian kan kita juga masih kurang di Indonesia kan gitu. Kemudian rekening bank. Di Indonesia sangat gampang sekali kita beli rekening bank dan itu diperjualbelikan di marketplace juga kan gitu. Dan pertanyaannya, Pak Pratama, bahwa kita tahu polisi sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti mulai dari handphone dan juga komputer, dan saat ini TKP sudah steril. Apakah langkah yang kemudian ditempuh oleh polisi sudah tepat? Kalau menurut saya, ya kita mengapresiasi Polri lah ya pertama ya gitu, yang sudah berhasil mengungkap ini gitu. Tapi kalau menurut saya
langkah paling tepat ketika kita mendapatkan tempat kejadian perkara yang penuh dengan peralatan teknologi, server, komputer dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya jangan dipretelin dulu gitu. Komputernya? Iya dong, komputernya, servernya gitu, handphonenya dan lain-lain jangan dimatematikan dulu. Kalau menurut saya disitulah kita bisa melakukan namanya digital forensik. Kita bisa ngecek nih, ini komputer ini dia komunikasinya dengan siapa saja, terkoneksi dengan jaringan mana gitu. Dengan adanya kalau kita nyebut harta karun itu gitu, sebenarnya awalnya saya merasa bahwa oh ini langkah awal yang bagus nih untuk mengungkap jaringan judol begitu dan scam gitu ya, yang targetnya adalah orang-orang yang memang susah di Indonesia gitu ya kan, yang dengan teknologi itu kita bisa mengungkap kemana nih ujungnya nih, siapa nih sebenarnya yang beli rekening gitu. Artinya mohon maaf, ingin saya sederhanakan, proses digital forensik yang seharusnya dilakukan oleh polisi itu seharusnya dilakukan di TKP dan tidak bisa di luar dari TKP. Bisa gitu. Tapi ketika kita membutuhkan koneksi kan harus di TKP. Kan koneksinya Koneksi bisa itu menjadi kunci. Gini, jadi ada beberapa komputer atau server yang dia dibuat dedicated gitu, hanya bisa diakses dari jaringan tersebut. Jadi IP address-nya dibatasi gitu, kemudian networknya dibatasi, sehingga kalau itu dibawa keluar nggak akan bisa mengakses. Jadi per hari ini dari Kemkomdigi telah menutup akses 3,2 juta sekian dari situs judi online. Ya ini kemarin kan dari pihak kepolisian juga kami terus berkoordinasi dengan Pak Kapolri. Satu yang saat ini juga sedang berlangsung adalah penyelidikan yang intensif terhadap kasus yang di Hayam Buruk. Kita akan lihat kemana muaranya nanti, siapa bandar besarnya ini akan terus ditelusuri. Setelah begitu masifnya upaya blokir yang kemudian dilakukan oleh Komdigi, apakah betul katakanlah internet kita sudah bersih dari judol atau justru malah mungkin menyasar situs-situs pemerintahan? Aduh, nggak ada kita nih bersih dari judol. Sekarang semakin banyak situs-situs judi online ini gitu. Jadi nggak berhenti. Boleh ini mungkin ditunjukkan gitu, Pak Pratama? Untuk contohnya ya. Coba kita lihat ya. Ini tadi barusan saya buka di Dinsos. Ini keluarnya. Keluar. Jika Indonesia tidak ingin menjadi surga baru bagi sindikat judi online, sistem, teknologi, atau aturan apa yang kemudian harus betul-betul ditegakkan agar negara kita tidak terkepung atau tidak dimanfaatkan oleh para mafia? Yang pertama, lakukan cara yang benar. Yang harus diblokir itu adalah servernya. Yang harus diblokir landing page-nya. Dan itu mungkin untuk dilakukan, Pak? Sangat mungkin dilakukan dan tidak susah untuk dilakukan. Gampang. Boleh mungkin ditunjukkan, Pak? Ya, boleh. Saya tunjukkan saya akan, dengan Pak Pratama akan tunjukkan ya. Nah, ini IP-nya. Ini IP-nya. Ya. Nah, yang diblokir sama Komdigi, ini IP ini. Tapi tidak ngeblokir semua isi dari IP ini, karena dalam IP address ini nanti akan ada beberapa domain judi online lagi gitu. Jadi ini satu IP digunakan bersama-sama dalam IP address ini. Ada 306.715 result. Padahal kalau Komdigi ngeblokir IP address-nya, dia langsung ngeblokir 306.715 website judi yang lain.